Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Subagio dalam mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Sekarang kita masuki ke aspek yang ke-13. Aspek hukum dan legalitas, tapi ini adalah merupakan contoh dari aplikasi analisa legalitas. Baik, sekali lagi perlu saya sampaikan bahwa ini adalah contoh yang pernah dibuat oleh kakak kelas Anda, di antara kakak kelas Anda menyusun contoh ini. Aspek legal ini meliputi apa lagi ya? Pertama adalah analisis lembaga. Kemudian yang kedua anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kemudian proses perizinan dan proses paten, karena ini terkait dengan jasa. Baik, saudara sekalian, analisis lembaga. Kita perlu memiliki beberapa poin awal untuk mengetahui siapa saja nanti pemilik dari badan usaha ini, kemudian tujuannya apa, skalanya kita tentukan dulu berdasarkan dari kemampuan modal yang dimilikinya. Kemudian setelah itu kita bicara tentang risiko dan jangka waktu. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari calon pendiri, maka di sini ada contoh ditentukan perseroan terbatas atau PT. Nah, di sini ya kalau kita lihat bahwa beberapa poin penting yang menjadi catatan kita sudah bisa lihat di sini. Apa saja yang diperlukan informasi awal untuk menyusun badan hukum perseroan terbatas ini? Kita harus tentukan nama perusahaannya, tempat kedudukannya, landasan hukum, tujuan, fungsi, bidang usaha yang kita mau laksanakan, perlengkapan organisasi, kepengurusan, modal usaha, ya kan, dan seterusnya sampai jangka waktu yang kita inginkan. Di situ ditulis tidak terbatas, ya. Kalau sudah selesai, maka kita bisa serahkan ke notaris dan notaris nanti akan melakukan verifikasi, konfirmasi dan akan melakukan legalisasi pendaftaran ke OS, namanya adanya online submission. Oke. Nah, di sini ada beberapa perizinan yang perlu dilalui dan perlu diselesaikan karena ini terkait dengan kegiatan tourism. Ya. Kita bisa lihat di situ. Kita ketika sudah selesai PT kita mendapatkan SK Kemenham, maka kita akan lanjutkan dengan pendaftaran ke pajak, kemudian tentunya kita harus ngurus IMB karena nanti akan membangun di situ resto dan beberapa bangunan, kemudian PBB kita harus urusi. Kemudian kita harus izin tempat usaha, HO. Kemudian kita harus pergi ke Kementerian Pariwisata. Kemudian kita juga harus dapatkan SUUK, ya, surat izin usaha kepariwisataan, dan tentunya ada ITUP, ya, izin tetap usaha pariwisata, untuk melengkapi dari sisi legalitas badan hukum kita. Nah, kemudian setelah itu kita akan urus juga yang namanya SITU, surat izin tempat usaha. Ya, walaupun dalam konteks terkini, ya konon katanya sudah cukup dengan satu pintu, tapi pada kenyataannya kita mesti harus berurusan juga dengan lingkungan, ya, dengan muspika setempat, kita harus mendapatkan izin, ya. Nah, di situ tentunya silaturahim dan pengetahuan terhadap lingkungan sekitar, hubungan yang baik perlu kita lakukan sejak awal. Nah, kemudian juga ada surat izin tempat usaha, juga hal yang sama tentunya. Karena kita nanti akan berdomisili di daerah ujung genteng, maka kita perlu berhubungan dengan pihak-pihak terkait yang ada di wilayah tersebut. Nah, ini ada beberapa persyaratan administratif yang perlu disiapkan, ya. Jadi ada permohonan izin, kemudian beberapa persyaratan administratif berupa dokumen pendirinya, kemudian AMDAL tentunya akan terkait dengan lingkungan, kemudian izin lokasi, MBHO, semuanya dijadikan jadi satu sebagai syarat administratif untuk mendapatkan ITUP. Nah, beberapa hal juga yang lain yang perlu diketahui adalah mengenai biaya. Ya, biaya yang secara formal kita bisa
mendapatkan informasi dari Kementerian Pariwisata. Ya, ini sebagai contoh saja. Ya, kemudian proses hak cipta ini juga perlu dilakukan sejak awal seperti yang kita awali tadi, bahwa mungkin nama Sahatia itu tidak kita kenal sama sekali mungkin barangkali sekarang, tapi suatu saat ketika kemudian usahanya berkembang cepat, tumbuh dan besar, maka nama Sahatia akan memiliki value added bagi para pemiliknya dan bisa orang lain menyalahgunakannya. Makanya perlu dipatenkan. Nah, bagaimana proses paten itu? Di situ dijelaskan. Ya, kalian bisa pelajari di berbagai sumber. Oke, saya kira demikian aspek legal dan perizinan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan silakan diaplikasikan. Selamat bertemu kembali pada kesempatan sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.